Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya roh Tuhan mengerjakan kami semua sehingga ibadah ini memperkenan Tuhan dan memberkati kami semua. Semua aktivis, semua pelayan, semua yang terlibat langsung maupun tidak langsung mendapat pengurapan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, silahkan duduk. Sebelum kita memulai ibadah, saya ajak Bapak dan Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Bersyukur buat hari yang masih Tuhan berikan dalam hidup kita. Bersyukur buat segala harapan yang masih Tuhan kabulkan di dalam kehidupan kita. Di saat semua doa dan harapan Tuhan kabulkan, dengan mudahnya kita mengucapkan Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau hebat. Namun, jika sebaliknya apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, adakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Adakah kita berkata Tuhan Engkau baik? Untuk itu kita hadir di tempat ini karena berkat kemurahan Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya ajak Bapak dan Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengulangi lagu ini dari awal. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku Kau rancangkan masa
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu, bersyukur untuk memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Masih ada sukacita? Yang masih ada sukacita lambaikan tangannya. Kita datang ke sini karena kita punya kerinduan untuk Tuhan. Mari kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Mari kita mengangkat satu lagu pujian, katakan tiba saatnya kami berkumpul. Mari kita bersorak untuk Tuhan dengan penuh semangat. pujian dengan tegas. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Katakan dengan tegas, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan dengan tegas, kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Sekali lagi, masih semangat memuji Tuhan? Karena kita masih semangat, kita angkat satu pujian, ajaibkah Tuhan. Mari kita terus bersorak untuk Tuhan. Mari kita gunakan tubuh kita yang Tuhan berikan untuk hidup kita.
Katakan dengan tegas, Kau megah bagiku. Segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari kita angkat tangan, katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan dengan tegas, segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari kita mengangkat tangan, kita katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan, Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus, Kau Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Katakan, Raja mulia. Raja mulia. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat satu lagu pujian, Yesus Engkaulah permata hatiku. Mari kita mengangkat lagu ini dengan penuh kerendahan hati. Kami datang padamu Tuhan. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Katakan, Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Katakan, dengan segenap hati dan jiwa
kerinduan ya Bapak. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Saya ucap Bapak Ilahi untuk bangkit berdiri. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, Jadikanku indah dan semakin indah bagimu, permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih atas semua Tuhan Yesus. Engkaulah permata hatiku Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih sementara kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Kau urapi lidah, bibir, mulut hamba Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Ampunilah hamba-Mu bila ada dosa Tuhan Yesus, kuduskan hamba-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman ini bisa menjadi rema buat mereka semua yang ada di sini Tuhan Yesus. Dan kembali dengan tidak tangan hampa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Beri kemuliaan buat teman-teman kita yang WL dan teman-teman pemusik. Selamat sore. Mungkin ini khotbah saya yang kedua kali. Kalau misalnya teman-teman kemarin ngikut yang bulan lalu, itu tentang Musa. Sekarang saya mau ambil judul Tiada yang Mustahil. Yakin di sini
kira-kira mustahil, wah tiada yang mustahil apa nih tiada yang mustahil nih. Mustahil nanti, wah tahun ini COVID bisa ada kerjaan enggak? Atau mustahil, wah dapat jodoh enggak? Waduh, ada duit enggak? Nah, kita mau belajar di sini judulnya tiada yang mustahil. Saya ambil dari Yosua 1. Kita belajar dari tembok Yeriko. Yosua 1 ayat 1. Jadi di sini adalah Musa waktu itu pernah mengutus 12 pengintai ke Kanaan. Yang itu yang kembali adalah Yosua dan Kaleb. Dan pengintai-pengintai lainnya kembali tapi membawa berita buruk kalau Yosua dan Kaleb dengan optimis. Nah, di sini Yosua meneruskan, Yosua 1 ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi Yosua itu, saya boleh turun ya? Ketinggian di sini. Jadi Yosua itu disuruh menyeberangi sungai Yordan. Setelah sungai Yordan, waktu itu kan setelah sungai Yordan itu juga kejadiannya itu sama. Waktu itu seperti Laut Merah terbelah. Jadi terbelah terus masuk ke sungai Yordan dan Yeriko itu adalah kota pertama yang diserang bangsa Israel setelah menyeberangi sungai Yordan pada zaman Yosua. Kota Yeriko itu meliputi tanah seluas kira-kira 4 hektar. Jadi 4 hektar luasnya. Yeriko merupakan kota benteng-benteng, bukan hanya bagi penduduknya tetapi juga bagi mereka yang tinggal di situ. Temboknya ditemukan ada 2 jenjang, mungkin tingginya 14 meter. 14 meter itu segini, 14 meter 2 kalinya ya. Kalau bayangin kita sekarang mencoba membayangkan dulu. Biasanya kita membayangkan makanan nih pada lapar enggak, pada serius banget. Senyum dulu. Ini tuh 14 meter ini 2 kalinya ini ya, 2 kalinya ini kita bayangkan. Terus lebarnya ini 6 meter ini, tembok Yeriko. Ini 6 meter jadi kurang lebih dari sana sampai ke sini 6 meter kurang lebih. Ini bayangannya, kita membayangkan 6 meter. Nah, di situ tembok Yeriko itu ada rumah-rumah di atasnya. Jadi ada rumah di atasnya itu, beberapa rumah di atasnya karena tebalnya 6 meter, terus tingginya 14 meter, tinggi ke atas gitu. Nah karena dia lebar, saking tebalnya dia ada rumah-rumah di atasnya. Nah di situ ada tinggal beberapa rumah. Terus kita lihat lagi di situ ada tinggal perempuan bernama Rahab. Siapa itu Rahab? Jadi perempuan Rahab ini tinggal di atas tembok Yeriko ya. Siapa Rahab? Kita buka. Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Siapa Rahab? Ayo, Rahab itu siapa? Hah? Ayo, perempuan sundal. Kalau di bahasa Alkitab, bahasa sehari-hari itu namanya, mohon maaf ya, bukannya ini, pelacur. Rahab itu pelacur. Dan kenapa tiba-tiba pengintai itu tiba-tiba datang, tik, terus nyampe di situ. Sampai di tempat Rahab perempuan sundal. Enggak mungkin tiba-tiba di situ. Saya waktu itu baca amati, terus baca-baca lagi referensinya, ternyata itu Rahab itu punya penginapan. Jadi kalau pelacur-pelacur itu kalau misalnya penginapan itu bukannya jam berapa bukanya? Malam hari. Jadi waktu itu malam hari kemungkinan situ terang sendiri,
rumahnya Rahab itu terang sendiri, terus pengintai itu masuk ke situ. Masuk ke situ, terus tiba-tiba datang gitu pengintai berdua, terus namanya Rahab. Rahab itu kan perempuan sundal, pelacur gitu. Mohon maaf nih ya sekali lagi. Pelacur itu kan bisa datang, ih ganteng banget, siapa nih gitu. Sini dong gitu. Terus wah ini orang Israel nih. Dia tahu karena perawakan orang Israel tuh beda sama orang Kanaan. Jadi perawakan orang Israel itu istilahnya ada perbedaan. Karena juga di situ kemungkinan si orang Israel ini juga ngomong, saya ini orang Israel. Itu ada dua kemungkinan. Entah dia pertama tahu atau yang kedua si orang Israel ini ngomong, saya ini orang Israel. Terus di ayat berikutnya dibilang apa? Maaf ya, ini saya pakai kertas. Biasanya kalau Pak Jimmy sama Pak Nur pakai tab gitu asik. Cek, cek, cek. Saya pakai kertas ini. Mungkin kalau ada mau nyumbang tab silakan, nih ada nomor rekeningnya di sini. Mungkin bisa terbaca di sini mungkin. Ya di situ. Terus dia sudah sampai situ. Kenapa Rahab berani melakukan dua pengintai itu diumpetin di penginapannya? Kenapa sampai seperti itu? Di Yosua ayat 2-10 bilang, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang Raja Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Jadi Rahab ini berani melakukan ngumpetin itu karena dia mendengar kebesaran nama Tuhan. Terus apa janji Tuhan terhadap Rahab? Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Sekarang saudara-saudara apa? Bekas narkoba. Apakah mungkin yang di rumah yang sedang melihat acara ini, mau maaf mungkin profesinya sebagai pelacur, sama seperti Rahab. Apakah ada keselamatan sama seperti Rahab? Dalam firman kita pada saat ini janji Tuhan ada. Begitu tembok sudah hancur, Rahab diselamatkan beserta keluarganya. Apa? Kita sekarang ini apa? Saya dulu, mohon maaf juga dunia kelam. Tapi Tuhan ambil sampai saat ini. Gak ada mustahil bagi Tuhan. Kalau buat saudara-saudara di sini, mohon maaf mungkin juga ada yang kelainan seks, ada yang homo atau yang lesbi, kembali sama Tuhan sama seperti Rahab. Rahab itu perempuan sundal tapi dia mengikuti firman-firman Tuhan, dia mau mendengarkan firman Tuhan tapi dia mau berbalik sama Tuhan dan dia diselamatkan. Bahkan semua seluruh isi keluarganya, bapak ibunya, bahkan kalau bisa kita lihat di firman-firman selanjutnya semuanya diselamatkan. Jadi kita belajar dari Rahab. Siapa Rahab ini? Perempuan sundal. Siapa kita? Mungkin dalam hati siapa kita? Siapa saya? Siapa yang saudara yang sedang melihat saat ini di rumah? Siapa kita? Kalau kita hidup dalam Tuhan, kalau kita mau berbalik sama Tuhan, tiada yang mustahil, Tuhan akan memaafkan. Bahkan dibilang di Yesaya 1 ayat 8. Marilah baiklah kita berkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir bahwa saya ini narkoba, saya ini, mohon maaf mungkin yang di rumah, saya ini homoseksual, saya ini lesbian, saya ini pekerjaan pelacur, tapi firman Tuhan saat ini, Rahab dengan dia perempuan sundal, dia dibebaskan Tuhan. Dia diselamatkan, bahkan seisi rumahnya diselamatkan. Terus yang kedua,
Saya bilang tembok atau masalah yang tebal dihancurkan. Tembok masalah tadi kalau misalnya kita lihat lebar tembok itu segini. Dari pojok itu sampai tengah ini. Itu tebalnya luar biasa. Itu harus apa? Kalau enggak dibom, kalau enggak misalnya pakai dibom atau pakai senjata yang ini, senjata yang kuat itu tembok segini tuh enggak mungkin bisa. Enggak mungkin bisa hancur. Tebalnya dari situ sampai sini tuh enggak mungkin bisa hancur. Ya, mana bisa gitu. Tapi Tuhan punya cara lain. Kita lihat, kita pelajari bagaimana tembok ini bisa hancur. Di Yosua 6 dibilang, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Dibilang, caranya gimana Tuhan? Yosua bilang sama, caranya gimana? Saya harus menghancurkan tembok Yeriko yang tebal ini. Caranya gimana Tuhan? Saya harus mengatasi masalah ini. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Haruslah, Yosua 6 ayat 3 sampai 5, haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi yang Yosua 6 ayat 3 dibilang apa? 6 hari. 6 hari tapi cuma sekali. Mungkin di sini ada Karis, Karis, Darmawan sama Carlos mungkin bisa ke depan, bisa jadi volunteer sebentar. Mohon maaf ini saya harus pakai peragaan sedikit. Ya ini di sini ya. Ini Carlos, Darmawan. Udah ada yang kenal belum? Nah ini Karis Darmawan. Ya. Kalau mau minta nomor telepon nanti ya. Ini ganteng-ganteng anak Ukrim. Nah ini kita anggap ini adalah orang Israel. Orang Israel dibilang apa? Di Yosua 3, bentar ya Riz, bentar. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus kamu perbuat 6 hari lamanya. Ayat 6, ayat 4, Yosua 6 ayat 4, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk, domba di depan tabut, tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. 6 ayat 5, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Yosua 6 ayat 10 dibilang, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah memperdengarkan suaramu sepatah kata pun, janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah maka kamu harus bersorak. Pertama, 6 hari 1 kali keliling. Coba teman-teman jalan ke sana. Ini misalnya saya ya jalan ke sana. Ya terus duduk depan situ. Ya duduk ini. Ya duduk benar. 6 hari ya. 6 hari 1 kali. Ini saya di Yeriko. Ini orang Israel yang tadi. Karis, Darmawan, Carlos ini orang Israel yang ada di sini. Dalam 6 hari itu mereka keliling 1 kali. Sekarang duduk. Udah duduk aja. Mau dirimu loh. Duduk apa? Mereka 6 hari itu 1 kali keliling. Terus bagaimana si yang ada di atas tembok Yeriko prajuritnya? Pasti ngelihatnya ke sini pasti mau manah kan? Ya kan pasti mau manah. Itu ngapain bangsa Israel? Kan dia tinggi nih. Tinggi sekali nih temboknya. Terus dia pasti mau manah. Maunya istilahnya selepet kalau bahasa Jakartanya. Mau manah, mau nimpuk atau mau nombak nih. Itu bangsa Israel ngapain? Terus bangsa Israel jalan di sini. Sama seperti Karis lagi tadi. Jalan sehari terus duduk. Hari kedua bangsa Israel kayak tadi berjalan dulu. Udah. Berjalan kayak tadi.
Terus si yang di tembok Yeriko pasti juga mau manah lagi pas hari kedua. Terus nggak jadi, kan 1 kali aja dibilang 1 kali. Terus mereka selesai lagi, terus pas begitu mau manah, enggak, dia cuma ngitari aja. Gitu loh. Begitu terus 6 hari, berarti 6 kali mereka mengelilingi tembok Yeriko. Apa yang dipikiran orang Yeriko? Apa yang dipikiran bangsa Yeriko? Dipikirannya adalah selama 3 hari mungkin dia masih siap-siap mau manah ke bawah. Mungkin hari keempat juga masih siap-siap mau nombak. Tapi mungkin hari kelima atau hari keenam bangsa Yeriko duduk. Ngapain duduk? Alah, bangsa Israel cuman bolak-balik doang, ngapain? Ngapain dia cuman nyanyi-nyanyi trompet, pret pakai trompet, ngapain dia? Oh iya ya, ngapain dia? Orang tembok setebal gini, ngapain pakai cara gituan? Mungkin kita seperti itu. Caranya mungkin, ya Tuhan cuman seperti ini. Cuman bolak-balik. Terus yang kedua coba mungkin slide-nya. Hari ke-7, setelah hari ke-7 suruh mengitari 7 kali. Setelah tadi hari ke-7 suruh sama Tuhan 7 kali. 7 kali ngitari. 7 kali mengitari. Terus habis itu apa? Keliling sambil berdiam. Dan bersorak dengan nyaring sebelum tembok itu roboh. Jadi sudah 6 hari, 6 kali berkeliling, habis itu 7 kali pada waktu hari ke-7 dia suruh 7 kali keliling. Suruh 7 kali keliling. Nah, si bangsa Yeriko ngelihat, ngapain lagi sih bangsa Israel lagi? Ngelihat keliling-keliling 7 kali, terus berdiam. Bagaimana perasaan bangsa Israel yang di bawah? Ngelihat mau ditombak, kenapa suruh berdiam? Karena apa? Orang Israel itu atau kita itu seringnya bersungut-sungut. Pasti Tuhan, kalau pas keliling-keliling gini, ngelilingi tombak Yeriko, pasti ada ngomongan, ini ngapain sih Yosua? Ini ngapain sih? Pasti dalam hatinya seperti itu. Tapi Tuhan suruh berdiam. Sambil keliling berdiam, jalan berdiam, sambil berdiam. Biar apa? Biar mulut kita tidak bersungut-sungut. Karena apa? Kalau kita sudah bersungut-sungut, itu diambil iblis. Apa yang kita keluhkan, itu yang akan diberikan. Saya sering bilang sama anak saya, kamu bersungut-sungut, kamu mengeluh terus, kamu akan diberikan apa yang kalau kamu yang mengeluh. Dan itu kejadian. Gitu. Makanya kita jangan pernah bersungut-sungut, kita harus mengucap syukur. Maka di sini dibilang, di waktu mengelilingi tembok Yeriko, keliling sambil berdiam. Setelah itu apa? Bersorak. Weh, haleluya, 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 haleluya. Bersorak sebelum tembok Yeriko roboh. Apa kata si bangsa Yeriko? Ngapain lagi nih bangsa Israel? Sorak-sorak, haleluya, haleluya. Pasti perasaan seperti itu. Udah keliling-keliling 6 hari, habis itu hari ke-7, 7 kali keliling lagi. Sekarang sorak haleluya, tembok belum meroboh. Tapi apa? Pada saat teriak tembok haleluya, haleluya, tembok Yeriko roboh. Apa pelajaran yang kita dapat saat ini? Waktu saya di Jakarta, saya lulus tuh 7 tahun. Karena satu kesalahan saya, kebanyakan TTM. Tahu TTM apa? Teman tapi? Bukan, teman tapi matre. Teman tapi mesra. Kamu mesra mending kok. Nanti pelorotin mulu ya. Kebanyakan TTM sama ini. Kesalahan saya, akhirnya saya tebus, saya mau DO. 2 tahun itu saya tebus 4 tahun. 4 tahun itu selesai, skripsi. 4 tahun itu selesai skripsi. Saya udah nulis semua segala macam, udah nulis 4 tahun itu udah siap udah skripsi dan puji Tuhan dalam 3 bulan skripsi itu udah selesai. Lalu dikoreksi sama dosen. Terus dosennya
Udah koreksi, ya ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Terus dosennya apa? Saya perbaiki, balik ke, kan dosennya itu dulu enggak berkantor di kampus, tapi berkantor di kantor lain. Jadi dia itu sambil bekerja. Dia di bagian otomotif waktu itu, di bagian otomotif. Saya ke kantornya lagi, saya tanya ke sekretarisnya, Bu, mohon maaf, si Bu ini kemana? Itu dosen saya dulu, dosen saya. Itu dosen ini pergi ke London. Hah? Ke London? Berapa lama? Kemungkinan 1,5 tahun. Mati. 1,5 tahun skrip saya gantung. Jadi udah dikoreksi, saya balik lagi, 2 hari kemudian dosen saya pergi ke London 1,5 tahun. 1,5 tahun kemudian dia udah balik, saya balik lagi. Yang sudah dikoreksi saya masukin lagi. Bu, ini skripsi saya. Dosennya bilang, oh ini harus dikoreksi lagi, ini harus dikoreksi lagi. Bayangin yang kemarin tuh udah dikoreksi sama dosennya. Terus begitu dia 1,5 tahun mungkin lupa atau enggak tahu. Saya balik lagi, dosennya bilang, oh ini enggak benar ini. Padahal itu catatannya dia sendiri. Saya ini sendiri ngetik dari catatannya dia sendiri. Bu ini kan catatan ibu. Enggak, ini kurang, ini kurang. Akhirnya 2 hari lagi, 3 hari, 2 atau 3 hari lagi saya balik ke kantornya. Saya tanya, Pak si ibu ini ada. Oh maaf, lagi pergi ke Amerika. Mateng lagi. 6 bulan ke Amerika. 2 tahun bolak-balik ngurusin skripsi sampai saya stres. Saya stres, benar-benar stres, saya bilang ke Purek. Purek apa Pudek 2 saya lupa. Bu, saya minta ganti dosen pembimbing. Saya nggak bisa kayak gini Bu, saya nggak bisa. Saya harus ganti dosen pembimbing. Terus si dosen pembimbingnya bilang apa? Udahlah sama itu aja nggak apa-apa. Biar kamu tekunin aja, tekunin aja. Tapi dia pergi ke luar negeri terus Bu. Saya udah 2 tahun nih, 6 tahun nih Bu. Umur saya udah waktu itu 24, ya 6, 25, 26 udah. Sedangkan saya waktu itu cita-citanya menikah 27. Wah ada target dong, harus ada target 27 menikah. Ini kalau 26 belum kerja, kerja gimana tuh? 26 belum selesai juga, akhirnya singkat waktu dosen itu menetap, akhirnya saya kejar, selesai. Setelah selesai udah koreksi semua, saya tes. Berapa dosen lulus? Tapi dosen pembimbing saya ngasih D, tidak lulus. Wah bilang, akhirnya saya ngadep Pudek lagi. Bu ini gimana Bu? Saya udah 2 tahun, udah nih hampir 7 tahun saya kuliah. Sama dosen pembimbing saya lagi, saya nggak lulus. Akhirnya sama, mohon maaf nih, sama Pureknya, ya sudahlah kamu lulus aja kasihan. Gitu. Jadi saya lulusnya harus karena belas kasihan. Jangan ketawa, malu. Ini pengalaman pahit ini. 27 tahun saya ya. Sama dosen pembimbing saya ini enggak diluluskan. Sama dosen pembimbing saya sendiri. Akhirnya Pureknya ngomong, sudahlah kamu lulus kasihan kamu. Udah 7 tahun kuliah di sini. Iya udah. Saya jadi atas belas kasihan saya, belas kasihan Tuhan saya bisa lulus. Gitu. Dan Purek saya bilang waktu itu apa? Kan cewek, dosennya cewek. Mungkin dosen kamu suka kali sama kamu. Oh iya ya juga kali ya Bu ya. Kalau gitu saya lama-lamain aja ya. Karena cewek, puji Tuhan saya S2 ini dosen saya pembimbing cowok. Ya mudah-mudahan gak suka lah sama saya, repot kalau suka cowok kan. Jadi kalau cewek ya, tapi saya udah beristri janganlah gitu. Tapi kalau cowok suka sama saya, wah repot ya. Itu udah. Apa masalahmu? Apa tembok masalahmu? Yang setebal ini kah seperti Yeriko 6 meter tebalnya masalahmu? Saya dididik Tuhan umur 26, 27 saya udah target menikah. Waktu itu belum pacaran, belum ada pacaran tapi saya beriman. Nanti pasti saya akan dapat istri. Umur 27 saya menikah. Saya harus menikah Tuhan, umur 26. Saya kerja di mana Tuhan, itu udah lulus. Saya sudah lulus, terus saya tes kemana-mana. Tes gajinya waktu itu cuma 700. Waktu itu tahun 2000, kurang lebih berapa ya, 2014
2009, 2008. Gajinya 700. 2007, 2008 itu gajinya 700. Terus wah gimana Tuhan? 2700 gaji, 2008 gaji 700. Lalu saya cari lagi pekerjaan, sampai ada satu perusahaan besar, itu perusahaan majalah waktu itu terkenal, itu 1000 orang yang melamar. 1000 orang yang melamar, tapi apa? Hanya 5 orang yang tersaring. Dari 5 orang itu, dari 1000, saya masuk dalam 5 orang itu. Saya 5 orang lulus dengan kasihan tadi, tapi saya ngalahkan apa? IPK-nya 3,5, 38, 37, ada yang IPK 3,2. Saya lulus dengan kasihan, tapi otak saya mengalah sama kayak 4 orang ini. Itu perusahaan besar dari 1000 terus ke 100 ke 10 ke 5, itu 5 kali tes. 5 kali tes, akhirnya 5 orang, tapi 1 dari 1000 orang cuma 1 yang dipilih. Bayangkan itu cuma 1. Akhirnya apa? Saya enggak terima juga. Saya makin stres, Tuhan gimana? Tuhan ini gimana? Masalah apa? Pekerjaan saya belum dapat pekerjaan, saya harus gimana Tuhan? Saya harus gimana? Tadi yang dibilang Tuhan, seperti bangsa Israel, memuji dan menyembah. Saya cuma memuji Tuhan. Tuhan terima kasih haleluya di kamar. Tuhan terima kasih haleluya haleluya. Terus sama-sama Tuhan suruh diem. Seperti bangsa Israel tadi, berdiam diri. Terus dalam hati Tuhan Yesus, wah saya sampai berontak ini karena saking stresnya. Saya belum dapat kerjaan, dalam setahun itu belum dapat kerjaan. Saya berontak, Tuhan saya harus gimana, Tuhan saya harus gimana. Berdiam diri, wah itu ingat banget saya, tahun-tahun itu saya ingat banget saya di tempat tidur, sampai meronta-meronta, Tuhan saya gimana. Puji Tuhan, setelah itu saya masuk rumah sakit. Bukan karena saya berdiam diri, bukan karena saya meronta-meronta, enggak, usus buntu. Tuhan saya udah terima kasih cari kerjaan malah usus buntu, gimana? Harus dioperasi usus buntu. Saya masuk rumah sakit. Di situ setelah usus buntu saya tanya dokter, dok kenapa sih saya harus usus buntu buat pekerjaan dokter? Waduh, ini dokter ini omongannya kacau juga nih. Kalau nggak ada usus buntu, dokter nggak ada kerjaan operasi. Dia sendiri bilang gitu waktu itu rumah sakit terkenal gitu. Setelah usus buntu, Tuhan kenapa saya harus ada di rumah sakit ini? Sama kayak khotbahnya Pak Nur tadi pagi. Minta kehendak Tuhan. Apa Tuhan? Maksudmu saya harus masuk rumah sakit. Besoknya ada yang gagal ginjal. Dia harus ada batu di ginjalnya. Dia harus ditembak. Terus dia cerita sama saya. Saya harus ditembak, besok harus dioperasi, gini, segala macam. Tolong doain saya. Itu seberang agama, di luar agama kita. Dia itu terus minta doain, saya doain. Dalam nama saya, tapi Kristen apa ya? Ya nggak apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh dalam hati saya. Tuhan, kalau sampai dia sembuh, saya operasi. Wah, kacau juga ini. Bilang, saya sempat operasi. Bilang. Kata Tuhan, salah kamu sendiri. Kamu disuruh pelayanan ke rumah sakit, enggak mau. Makanya dipaksa Tuhan, operasi usus buntu, suruh doakan orang-orang sakit di situ. Saya doakan di situ, puji Tuhan pas saya udah keluar hari Jumat, ingat. Pas hari Jumat keluar, saya keluar di situ, datang orangnya, tik. Loh, Pak kok udah keluar? Iya, terima kasih ya doanya. Loh, Bapak nggak jadi operasi? Enggak, makasih. Alhamdulillah. Makasih. Saya sudah sudah keluar, makasih. Oh ya puji Tuhan. Ya udah. Makasih ya doanya dah. Dalam hati, oh Tuhan dahsyat sekali, luar biasa. Udah saya pulang ke rumah, saya tidur, bunyi telepon, kring. Itu waktu itu saya udah hopeless, nggak tahu kenapa itu telepon, kring, terus ada lamaran. Kamu tolong ke tempat kerja saya, besok bawa lamaran semua. Ini tadinya saya tes terus berkali-kali ya, sampai bosen tes kerjaan sampai bosen. Saya minta sama Tuhan sekali ini aja saya nggak mau tes, saya mau langsung kerja
saya nggak mau ada tes psikologi lagi, tes ini itu saya nggak mau. Begitu sampai pekerjaan, terus saya taruh lamaran, itu masih sakit. Jadi pas habis keluar rumah sakit, besoknya saya langsung bawa pekerjaan. Itu masih sininya masih perban. Terus saya bilang, Bu ini ibu-ibu begitu, Bu ini saya bawa lamaran. Terus begitu bawa lamaran, oh ya udah, dia cuma tanya alasan kamu kerja di sini apa? Bu mau belajar. Oh ya udah besok masuk ya mulai kerja ya. Kapan bisa? Oh Tuhan, puji Tuhan banget ya besok masuk. Bisa kamu kapan? Wah, seminggu lagi Bu, karena saya habis operasi. Oh ya udah boleh. Tanpa tes, tanpa embel macam-macam, saya langsung diterima kerja. Gajinya berapa? 700.000. Gajinya 700.000. Saya puji Tuhan gak apa-apa. Tapi pas sudah akhir bulan, terima gajinya berapa? Gaji direktur tahun 2007. Oh puji Tuhan. Gaji direktur tahun 2007, kalian coba berapa waktu itu? Itu apa? Saya kerjaannya sales rumah. Sales rumah yang harus gajinya pokok 700 tapi komisi-komisinya kalau dikumpulin sebulan bisa gaji direktur tahun 2007. Itu. Oh, bayangin Tuhan betapa ya. Seperti bangsa Israel. Jadi seperti tembok, kalian tembok ini masalah kalian tembok apa? Masalah kalian apa? Enggak ada kerjaan. Tuhan hari ini saya bingung kerja apa? COVID-19 semuanya kantor mengurangi pekerjaan. Mana mungkin ada pekerjaan. Tapi Tuhan bilang seperti tembok bangsa Israel tadi ya. Menyembah Tuhan, meniup trompet, berdiam diri, bersorak, memuji Tuhan. Kalau kalian sekarang ada masalah kalian apa? Keuangan. Tuhan besok saya nggak tahu bayar uang sekolah gimana, bayar uang kuliah gimana, ayah saya gimana nggak tahu. Memuji Tuhan. Seperti bangsa Israel ini. Saya juga waktu itu nggak tahu harus gimana. Saya hanya bisa memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Bersorak seperti bangsa ini. Begitu saya baca tentang tembok Yeriko ini, saya belajar, oh ya Tuhan terima kasih. Itu, mungkin kalian dihina-hina sama teman-teman kalian. Kalian dihina sama pasangan kalian, kok kerjaannya kamu cari kerja dong, lamaran dong, gini dong. Memang itu kita lakukan, tapi kita harus apa? Kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Tapi apa? Satu, jangan bersungut-sungut. Kalau masalah kalian mau selesai cepat, jangan bersungut-sungut, itu kuncinya. Sama seperti bangsa Israel ini. Bangsa Israel ini kalau saya lihat hancur dalam waktu 7 hari dengan 13 kali mengelilingi. Hancurnya itu apa? Waktunya cuma 7 hari. Tembok setebal ini waktunya 7 hari. Masalah kalian apa? Seginikah tembok tebalnya? Bisa dalam waktu 7 hari atau bahkan kurang dari 7 hari masalah kalian selesai. Amin. Jangan takut. Saya nanti coba ke Google film Kuda Troya. Kuda Troya mungkin waktu itu saya nonton film itu. Ini kurang lebih hampir sama. Dia waktu itu bangsa Yunani memerangi masyarakat Troya. Itu gara-gara masalah percintaan atau apa. Saya pikir itu fiksi. Gitu. Jadi saya pikir itu cuma hanya dongeng-dongeng. Ternyata itu kisah nyata. Jadi bangsa sama seperti ini, bangsa Yunani menyerang masyarakat Troya itu kalau enggak salah selama 10 tahun. Bisa masyarakat Troya ini sama kayak Yeriko, kotanya benteng-benteng gitu. Bangsa Yunani bisa masuk ke kota Troya itu selama 10 tahun. Lewatnya juga cara penipuan. Penipuannya apa? Dia pakai akal licik, dia buat kuda, makanya dibilang kuda Troya. Dia buat kuda gitu, patung kuda gede dari kayu, terus dia ngumpet di dalamnya. Setelah itu, begitu masyarakat Troya mau menyerang Yunani di pinggir pantai, dia ngelihat bangsa Yunani udah pada pergi. Ternyata mereka ngumpet di kuda Troya. Terus kuda Troya itu dimasukin ke dalam benteng.
Setelah malam-malam mereka keluar semua dari kuda itu dan menghabisi masyarakat. Itu. Jadi jangan takut, masalah kalian seperti apa, lakukan terus penyembahan sama Tuhan, pujian, jangan pernah bersungut-sungut. Bangsa Israel 40 tahun karena apa? Sering bersungut-sungut. Jangan kita pernah bersungut-sungut. Kalau misalnya kita ada masalah, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Maka tembok yang setebal itu akan runtuh, jangan takut. Yang ketiga yang kita pelajari dari yang terakhir, biasanya ini yang terakhir langsung senang cerah matanya. Yang ketiga adalah kesombongan dihancurkan. Yosua 6 ayat 26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali. Di ayat 6 sebelumnya dibilang, maka runtuhlah tembok itu lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Terus di ayat 6 ayat 26, pada waktu itu bersumpahlah Yosua. Yosua sampai bersumpah kepada berkata, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anak yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Kesombongan dihancurkan. Yeriko yang pertama Pak, kita belajar tentang apa? Tidak yang mustahil bagi seorang Rahab. Seorang Rahab yang seorang pelacur, tapi dia bisa diselamatkan. Kita siapa? Kita narkoba? Kita orang yang berdosa? Kita mohon maaf, homoseksual mungkin yang di rumah, homoseksual, lesbian atau apa, yang sedang menonton. Dari seorang pelacur Tuhan bisa selamatkan. Yang kedua apa? Tembok setebal itu bisa dihancurkan hanya dengan apa? Pujian dan penyembahan. Yang ketiga, kita belajar dari tembok Yeriko apa? Kesombongan. Kesombongan bisa dihancurkan sama Tuhan hanya dengan sesuatu yang sederhana. Hati-hati, mungkin kita seperti bangsa Israel. Ada yang seperti Rahab, ada yang seperti bangsa Israel yang meminta Tuhan, masalahku harus cepat selesai, bantu gimana Tuhan. Tapi mungkin kita juga seperti bangsa Yeriko yang hidup dalam penuh kesombongan. Mungkin kita sombong, wah saya ini ayah saya masih punya banyak uang, gampang lah. Kuliah santai-santai aja lah, hati-hati. Covid ini menghanguskan berapa perusahaan yang hancur. Ini juga terjadi sampai sama saya, itu saya nol. Benar-benar dihabisin sama Tuhan, nol usaha saya. Kesombongan, karena apa? Waktu itu saya, mohon maaf, punya penghasilan 30 sampai 40 juta sebulan. Dengan cara apa? Tidur-tiduran di rumah. Kok bisa? Saya tidur-tiduran dapat penghasilan 30 sampai 40. Belum istri saya penghasilannya bisa seminggu 30 dalam 3 hari karena dia pameran. Dikali 4 itu berapa? Saya dengan waktu itu kami tinggal di Salatiga. Tuhan suruh bilang apa? Jual angkutanmu, jual aset-asetmu. Saya bilang, wah Tuhan nanti saya kerja apa? Terus pelayanan saya ini pelayanan saya nggak mau dibayar lah Tuhan. Dulu saya seperti itu. Saya sombong. Saya pelayanan waktu itu di Salatiga sudah banyak. Sudah ada tiap minggu ketiga saya pelayanan. Tapi Tuhan saya bilang, Tuhan saya harus ke Jakarta. Saya harus ngembangin angkutan-angkutan saya ini Tuhan. Saya mau menambah aset-aset. Tuhan bilang suruh jual. Enggak, saya mau menambah aset. Istri saya juga bilang jual aja. Bilang enggak. Saya kerja apa waktu itu bilang. Padahal pelayanan sudah ada, pelayanan itu sudah. Tapi apa? Saya pindah ke Jakarta meninggalkan pelayanan. Karena apa? Mau mengembangkan bisnis. Saya tinggalkan pelayanan semua di Salatiga. Saya dengan sombongnya, saya mau menambah omset lagi Tuhan. Sampai Jakarta omset stuck. Omset stuck, stuck itu berhenti, terus mau mengembangkan lagi udah gak bisa karena banyak utang. Tapi begitu
saya berdoa, Tuhan oke saya mau ke Jogja juga gitu, nipu Tuhan. Sampai Jogja saya bisnis, bukannya pelayanan saya bisnis. Sampai akhirnya saya sampai di sini. Sampai di sini saya nol. COVID habis semua. Kesombongan saya dihancurkan sama Tuhan. Kalau enggak saya enggak bisa pelayanan di sini, saya enggak mau pelayanan di sini. Karena apa? Karena saya waktu itu sombongnya luar biasa. Tapi Tuhan tuntun saya sampai ke sini. Dibuat nol sama Tuhan. Apa sekarang kita? Apa yang kita banggakan? Uang? Harta orang tua? Kepintaran? Itu bisa dihancurkan sama Tuhan. Kemarin saya pas juga dapat pelayanan waktu COVID kemarin, sebelum saya pelayanan dapat di sini pelayanan pujian dan penyembahan, saya dapat tawaran juga. Waktu itu saya bilang sama teman saya, ada yang sutradara, saya mau ini dong, magang dong. Tapi begitu bilang magang, enggak, kamu nanti saya ajarin, terus saya kasih kamu nanti jadi asisten sutradara. Tapi saya bilang, wah ini Tuhan godain lagi. Itu makanya kita belajar dari tembok Yeriko ada 3, kita posisinya di mana? Di Rahab atau di masalah, kita punya masalah, kita harus berdoa lebih lagi, atau kita dalam kesombongan, dihancur kesombongan kita. Mari kita berdiri. Kesimpulannya adalah di dunia ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, semua bisa Dia kerjakan menurut kehendaknya. Asal kita mau percaya, berserah, dan merendahkan diri. Mari kita menyanyikan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Yes Lord. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pergumulan kita hari ini apa? Sama seperti tembok Yeriko. Yang pertama, apakah kita seperti Rahab? Tuhan, saya ini udah orang berdosa. Saya nggak layak bagi Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Saya ingin keluarga saya diselamatkan. Mungkin itu doa saudara, taruh tangan saudara tangan kanan di dada, saya akan berdoa. Mungkin juga kita menganggap semua mustahil sama seperti tembok yang tebal. Tuhan, mustahil saya dapat kerjaan Tuhan. Sekarang COVID Tuhan. Mana mungkin bisa dapat pekerjaan. Banyak kantor-kantor tutup Tuhan. Atau Tuhan, bagaimana orang tuaku untuk membayar uang sekolah Tuhan. Mungkin itu doa saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada, saya mau berdoa. Atau kita dalam kesombongan. Tuhan, saya sombong Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya mau melayani Engkau Tuhan. Saya mau lebih melayani Engkau, saya gak mau sombong. Apa yang ada pada saya, talenta, semua uang, semuanya saya mau serahkan buat Engkau Tuhan. Diri saya, mungkin saya gak punya uang Tuhan, tapi mau saya serahkan diri saya untuk ke gereja, untuk melayani Tuhan. Kepintaran saya semuanya, itu mungkin doa saudara, taruh tangan kanan saudara di dada. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku yakin saat Kau berfirman. Kita dari pertama. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Tidak peduli apa kata orang. Tuhan, aku mau keluargaku diselamatkan. Tuhan, aku mau dapat pekerjaan. Tuhan, ini gak mungkin Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan, karena saya hidup dalam kesombongan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Hanya ditentukan oleh kuasa bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Angkat tangan tinggi saudara-saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bagi Tuhan, berharap sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, yes. Berharap sama Tuhan. Bagi Tuhan, yes. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang mengangkat tangan Tuhan, berharap berserah Tuhan. Tuhan jamah Tuhan Yesus, mungkin mereka Tuhan Yesus sama seperti Rahab Tuhan. Bantu ampunilah mereka Tuhan. Mereka diselamatkan, seisi rumah diselamatkan Tuhan. Satu orang diselamatkan, seluruh rumah Tuhan Yesus, sekeluarga semuanya diselamatkan Tuhan Yesus.
Bila kami mustahil menganggap seperti tembok Yeriko, mustahil Tuhan, gak mungkin bisa Tuhan Yesus. Kami tidak ada mungkin Tuhan Yesus, tidak ada mustahil bagimu Tuhan Yesus. Kami bisa Tuhan Yesus, kami bisa dengan Engkau Tuhan Yesus, kami bisa merobohkan tembok itu Tuhan Yesus. Kami bisa berhasil, kami bisa sukses. Atau kami sombong Tuhan Yesus, ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami Tuhan Yesus. Tuhan jamah dosa-dosa kami Tuhan Yesus, kuduskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa yang di surga, kami berterima kasih oleh karena melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu kami diingatkan bahwa siapakah kami ini Bapa. Kami adalah orang-orang yang seharusnya binasa, tetapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu kami diselamatkan seperti Rahab yang mempercayakan diri kepada Allah Israel. Terima kasih Tuhan, bahwa tembok-tembok Yeriko itu akan runtuh saat kami bergantung sepenuhnya dengan karya-Mu. Ketika kami duduk diam, ketika kami memuji Tuhan, ketika kami merenungkan kuasa-Mu, maka Tuhan yang akan menghancurkan tembok-tembok penghalang itu. Dan terima kasih Bapa, biarkan kami terus rendah hati, kami terus ada di bawah kaki-Mu dan kami mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Pulanglah jemaat yang saya kasih, pulanglah anak-anak muda yang dicintai Tuhan, dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena ketika kamu menggantungkan diri kepada Tuhan, kamu akan diberkati. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus ada tinggal di dalam kamu, memberkati hidupmu, langkah-langkah kakimu kemanapun berada, dibuatnya berhasil demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Silakan duduk, ambil saat teduh,
Berdoalah kepada Tuhan dan mohon berkat yang daripadanya. Amin. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan supaya Anda semua sehat. Langkah kakimu masih panjang. Tuhan memberkati. Kalau ada yang mau memberi persembahan pulang, di sana ada kantong persembahan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kami